Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari Jogja. Kali ini kita akan membahas senter yang cukup spesial yaitu Manker E02II. Senter mini right angle flashlight, jadi arah sinarnya dia ke samping, tidak seperti normalnya senter biasa arahnya ke depan. Ini adalah senter yang ditenagai baterai yang ukuran kecil, jadi A3. Jadi menggunakan alkalin bisa, atau bisa baterai cas NiMH kayak Eneloop ini nanti terangnya hampir sama. Dan juga kalau yang versi terbaru ini dia bisa menggunakan lithium ion ukuran 10440 yang sama dengan ukuran tadi dan jauh lebih terang daripada kalau hanya menggunakan baterai A3 tadi. Oke, jadi ini adalah Manker E02II, jadi versi 2 keduanya, dan ini yang versi yang pertama. Karena ini udah discontinue, jadi kita tidak membahas ini lebih dalam, jadi kita coba yang ini saja, mulai dari fiturnya, mode terangnya, user interface-nya coba kita kupas lebih dalam. Pertama-tama secara ukuran dia lebih pendek sedikit dan lebih ramping sedikit dari yang versi sebelumnya. Jadi ini hanya 72,6 mm panjangnya. Beratnya kalau tanpa baterai 21 gram. Pilihan warnanya ini ada 4, mulai dari warna merah, hitam, hijau tua, sama kuning coklat tanah, jadi sen mereka menyebutnya. Dengan pilihan LED sama SST20, cuman ada yang putih sinarnya, ada yang kekuningan atau netral di 4000 Kelvin, dan yang netral ini high CRI, jadi High Color Rendering Index, yang artinya reproduksi warnanya lebih baik. Seperti yang sebelumnya juga ini ada versi full white-nya, cahaya putih, cuman menggunakan XPG3. Kalau yang versi ini adalah yang menggunakan Nichia 219C, 4000 Kelvin juga, high CRI juga. Itu kemudian ini sudah dilengkapi dari sananya tuh klip yang bisa dibalik dua arah, posisi ini dan dibalik juga. Ini memberikan banyak pilihan cara bawa karena ini ada magnetnya di belakang seperti yang sebelumnya. Juga ada magnet, cuman lebih kuat yang sebelumnya karena magnetnya di luar. Jadi coba kita perlihatkan, lebih kuat ya, suaranya juga. Nah, cuman meskipun nggak sekuat yang sebelumnya, ini sudah cukup menjaga senternya nggak jatuh dan kepleset dari permukaan besi. Jadi kalau teman-teman punya mobil atau motor atau perlu servis yang ada permukaan besi, tempel aja situ, bisa sebagai lampu tanpa perlu dipegang. Terus bisa juga karena ada klipnya, bisa disangkutkan di kerah baju, saku, atau di tas bisa, atau juga teman-teman beli terpisah. Ini namanya headbandnya, ini emang paketnya hampir sama dari yang versi sebelumnya, kelihatannya sama persis deh, buatan Manker juga, tinggal dimasukkan ke sini. Nah yang versi baru ini ukuran diameternya sama, nggak seperti yang lama kan kelihatan ini membesar baru bodinya mengecil. Ini jadi harus dilepas dulu ekornya kalau mau masuk ke dalam lubang headbandnya ini. Kalau ini tinggal masuk, sebaiknya sih klipnya dilepas. Cuma ini klipnya kuat sekali, saya males melepasnya, jadi seringnya cuma begini aja, posisinya agak meleset, bisa sih dimasukkan lagi. Sudah jadi center headlamp yang sangat ringan karena menggunakan baterai A3. Itu tadi cara bawanya, cukup fleksibel. Sayangnya sih harus dibeli terpisah. Kalau yang ini dulu ada yang sepaket, saya kebetulan dapat yang sepaket. Itu jadi kemudian apa lagi? Oh iya, pilihan baterai ya. Pilihan baterai dia bisa 3 macam. Si Manker E02II yang versi baru, jadi bisa menggunakan alkalin atau yang rechargeable, ada bisa Eneloop NiMH nickel ini, atau menggunakan yang lebih terang lagi pakai lithium ion ukuran 10440. Kalau pakai yang lithium ion ini bisa 420 lumen, jauh lebih terang dari yang kalau sebelumnya kan hanya 220 lumen.
Dan ini pun kalau pakai alkalin dan atau eneloop ini dia hanya 220 lumen, baru pakai lithium ion bisa 420 lumen. Jadi modenya sendiri dia ada 4 mode level terang. Jadi ekonominya, medium, high, dan turbo. Nah, ekonomi agak kepleset. Jadi mode ekonya sama kayak sebelumnya, bisa diatur lagi di sub level eco. Jadi kalau untuk yang seri baru ini cara nyetingnya mudah. Jadi begitu masuk kita tahan, ini sudah masuk ke eco. Dan begitu masuk eco kita tinggal tekan tahan satu. Dia pindah dari 5 level yang berbeda kalau pakai lithium ion. Kalau pakai yang alkalin atau eneloop nanti bisa sampai 6 level yang berbeda untuk mode ekonya, mulai dari 0,1 lumen sampai 15 lumen kalau pakai alkalin. Kalau pakai lithium ion dia mulai dari 5 lumen sampai 40 lumen untuk mode eco. Nah, jadi ada 2 level terang kalau kita 2 macam baterai gitu. Jadi 2 level. Jadi kalau yang eco di alkalin tadi hanya 0,1, jadi belum redup. Terus di mid-nya 30 lumen, di high-nya di 90 lumen, dan paling terang 220 lumen. Tapi kalau teman-teman pakai lithium ion ukuran 10440 baterainya, eco-nya tadi bisa 5 level di 50 sampai 40 lumen, tapi low-nya medium-nya jadi 90 lumen, high-nya di 220 lumen. Jadi high-nya dia sama kayak turbonya kalau pakai alkalin atau eneloop, dan turbonya 420 lumen. Ini jarak tembaknya lumayan, jadi kalau pakai alkalin saja dia bisa 55 meter sama kayak versi sebelumnya. Tapi kalau 420 lumen dia bisa sampai 72 meter. Jadi dia emang sinarnya tidak fokus, jadi cenderung menyebar. Dan di lensanya kita bisa lihat dia menggunakan tir optik, jadi lebih optimal memancarkan cahayanya, dan ada kayak pebblesnya, apa tuh kayak kelihatan nggak ya? Nah itu jadi tidak clear. Kalau yang versi sebelumnya kan dia clear dengan reflektornya orange peel. Nah kalau yang ini dia langsung pakai lensa tir, total image reflection. Itu jadi ini bisa dipakai sampai 230 jam di 0,1 lumen tadi kalau pakai baterai alkalin, dan hanya 12 jam di 5 lumen kalau pakai yang lithium ion. Itu kemudian dia tahan airnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau ini sekarang bisa sampai 2 meter IPX8, dan dropnya sama 2 meter jatuh nggak masalah, pernah saya coba. Jadi lebih oke daripada yang kalau biasanya dropnya di 1,5 meter. Jadi karena dia posisi di kepala kan, kalau tinggi badannya mesti kan 150-an biasanya rata-rata, jadi masih lebih aman dia kalau jatuh. Sama-sama ada fitur lockout, soalnya maksud saya lockout, jadi bisa dikunci biar nggak bisa nyala nggak sengaja di dalam kantong. Soalnya baterainya kecil, kalau sampai nggak sengaja nyala sebentar juga habis dan bisa merusak baterai yang rechargeable. Jadi cara lockoutnya bisa mekanik, dan saya lebih suka cara ini. Jadi tinggal kendorkan dikit udah nggak bisa nyala, atau secara mekanik 4 kali pencet, secara elektronik maksud saya, tua gapat. Nah dia nanti mengunci itu. Kalau yang di versi sebelumnya kan agak rumit, dia lock dan unlocknya harus 1, 2, 3 klik. Untuk mengembalikan juga gitu. Kadang kalau nggak tahu rutanya nggak bakal bisa buka itu, meskipun dilepas dimasukkan lagi. Itu kemudian user interface-nya dia cukup unik. Jadi kalau 1 kali klik dia selalu masuk ke mode mid, mode tengah-tengah. Jadi mode tengah-tengahnya dia ada 2 macam, jadi medium dan high. Itu masuk di mode yang menyebutnya mode general. Jadi begitu klik dia masuk di general, bisa dipilih medium. Ini yang high tadi, medium, high, medium. Nah, itu matikannya pencet aja dari kondisi manapun. Kalau sekali klik dia mati. Kalau mau masuk ke mode eco dia ditahan. Aku nggak mau ya.
Oh tadi maksudnya dia jadi Eco ada 5 level plus 1 mati. Jadi kalau Eco-nya pasti terakhir mati, dia mati. Nah ini di Eco ini dia modenya ada memori, jadi dia ingat di mana dari 5 posisi itu yang dipakai. Jadi kondisi mati kita tahan, klik, nah masuk ke Eco. Nah, tinggal kita pilih ini 5-40 lumennya di mana, tinggal dipilih sesuai selera. Nah terus kalau untuk turbo 2 kali klik. Nah ini terang sekali 420 lumen. Untuk senter sekecil ini 420 lumen itu wow. Tapi memang dia nggak bisa lama, nanti akan step down, turun ke level di bawahnya 220 biar tidak terlalu panas, bahkan lompat ke 90 lumen malah. Jadi dia akan menurun karena menghindari rangkaian di dalamnya kepanasan itu. Dan 3 kali kliknya dia masuk ke mode strobo tuh agak. Nah, dia hanya satu mode spesial, nggak kayak sebelumnya. Ini yang bikin agak kurang di sini. Kalau jadi dia mode spesialnya hanya strobo. Nah itu emang keren sih, dia di 420 lumen, sangat membutakan ya. Bahkan di atas 150 lumen itu sudah cukup bikin orang berkunang-kunang, bisa untuk bela diri kabur lah paling enggak. Tapi kalau yang ini dia ada mode spesialnya, cukup menarik karena dia tidak hanya strobo tapi juga ada beacon dan SOS. Ini strobonya, bandingkan dengan yang ini. Oke. Nah cuman dia ada ini SOS, pip pip pip. Dan yang paling saya suka dari semua model untuk senter, terutama senter kecil ya, itu adalah beaconnya. Ini kayak lampu kapal kalau teman-teman tahu. Jadi sangat menghemat baterai tapi cukup terang untuk dipakai lama. Jadi bisa sebagai penanda lokasi juga kalau rombongan naik gunung, tempat gelap, flip flip. Atau bisa untuk lampu sepeda juga, biar ketahuan kita lagi sepedaan pinggir jalan. Sayangnya itu ditiadakan di versi terbaru. Tapi ya strobo masih oke lah. Jadi kalaupun teman-teman untuk penanda ya pakai aja mode paling rendahnya. Itu. Kemudian apalagi tadi, ukuran sudah, mode sudah, jatuhnya sudah, kelihatannya itu. Jadi di center recommended masih banyak beredar. Coba saja dicari nanti di marketplace. Pilihan baterainya cukup banyak yang bisa dicas ulang, bisa pakai lithium ion kalau mau terang maksimal, atau mau rantai paling panjang pakai model cas ulang yang nikel metal hydride, jadi NiMH kayak Eneloop ini, bisa dipakai 2000 kali kalau nggak salah cas ulang. Pasti hilang duluan daripada rusaknya kalau baterai itu. Dan ini saya recommendedkan untuk EDC karena ukurannya kecil, bisa untuk EDC teman-teman. Menarik. Jadi itu sekian review kecil dari saya. Semoga berkenan, bermanfaat. Kalau memang suka, tolong di like, share ke teman-teman yang lain biar tahu ada barang aneh-aneh begini. Dan subscribe karena saya akan nge-review beberapa item lain yang menarik untuk EDC. Everyday Carry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.